keberkahan yang hadir pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada dua. Yang pertama, keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Yang pertama, al-barakatuh dzatiyah al-muntaqilah. Keberkahan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa berpindah kepada orang yang mencari keberkahan itu. Dan ini khusus dimiliki Nabi. Selain Nabi tidak memiliki jenis keberkahan seperti ini. Maka sangat salah kaprah misalnya orang menganggap ulama, kiai kemudian diambil keberkahannya dengan cara mengais salah satu bagian daripada tubuhnya atau mengelap bagian daripada tubuhnya dan diyakini keberkahan itu berpindah. Ini tidak benar. Karena keberkahan seperti itu yang bisa berpindah daripada seseorang kepada orang lain adalah hanya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan ijma para ulama bahwasanya tidak ada keberkahan dari diri seseorang yang dapat berpindah secara zat kecuali hanya milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas diceritakan dalam banyak riwayat yang sahih, para sahabat itu berebut bekas wudhunya air Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu rebutan bekas air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga ada seorang sahabiat yang kemudian mengumpulkan keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga ada seorang sahabat yang menyimpan ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masyhur itu ketika Ali radhiyallahu taala anhu itu sakit matanya sakit itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi mata Ali. Seketika itu juga mata Ali langsung sembuh. Kemudian banyak diceritakan bahwasanya Aisyah istri beliau juga mengambil keberkahan Nabi dengan cara mengusap-usap tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita sepakati keberkahan yang sejenisnya seperti ini hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada orang lain. Maka sangat salah kaprah ketika seorang meyakini bahwasanya gurunya memiliki keberkahan, kemudian dia mencium-cium bahkan seterusnya mengambil ludahnya dan seterusnya. Apalagi orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah itu, orang-orang Syiah itu mohon maaf mereka bahkan mengambil keberkahan itu daripada kotoran para imamnya dan meminum daripada mohon maaf kencingnya para imamnya. Ini justru malah seperti orang yang tidak memiliki akal sehat seperti itu. Nah ini. Itu yang pertama, keberkahan Nabi yang bisa berpindah. Hanya keberkahan Nabi. Kemudian kita sepakati juga keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini sudah terputus. Tidak ada lagi jalan bagi seseorang itu untuk mengambil keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara zatnya, sudah terputus. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia.